Nah, karena udah jam 16.30, jadi langsung aku mulai aja ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Kia, dan hari ini kita bakalan belajar materi eksponen matematika kelas 10. Jadi nanti kalau misalnya seiring berjalannya waktu nanti, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian langsung tanyain aja ya di komen, oke? Jadi, eksponen itu pada umumnya adalah bilangan yang berpangkat. Eksponen ini punya bentuk umum, yaitu A pangkat N. A ini disebut juga sebagai basis atau bilangan pokok. Dan N ini disebut dengan bilangan berpangkat atau pangkatnya. Jadi A pangkat N itu adalah A dikali A dikali A sebanyak N kali. Contohnya adalah misalnya 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Salah, 2. Nah, gitu. Berikutnya ada sifat eksponen. Sifat eksponen itu ada beberapa, dan kita bahas aja satu-satu. Yang pertama itu ada X pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, berapapun basisnya, yang dipangkatin 0, hasilnya adalah 1. Tapi syaratnya itu, X-nya itu atau basisnya nggak boleh berangka 0. Kenapa? Karena 0 pangkat 0 itu hasilnya adalah bilangan tak tentu. Jadi nanti berapapun basisnya yang dipangkatin 0 hasilnya 1. Misalnya 2021 dipangkatin 0 hasilnya adalah 1. Jadi kayak berapapun angkanya hasilnya kalau dipangkatin 1 hasilnya adalah kalau dipangkatin 0 adalah hasil 1, tapi angka buat basisnya tuh nggak boleh 0 gitu. Berikutnya ada sifat yang kedua, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, kalau misalnya basisnya ini sama, itu tuh pangkat masing-masing dari basisnya itu tinggal ditambahin aja. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama aja kayak 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5 gitu. Berikutnya, kalau yang tadi sifatnya itu kalau dikali jadi pangkatnya ditambah, nah kalau dibagi ini jadinya dikurang. Kalau misalnya A pangkat M per A pangkat N, itu pangkatnya tinggal dikurangin aja. Ya. Contohnya gini, misalnya 3 pangkat 7 per 3 pangkat 4, itu sama aja kayak 3 pangkat 7 dikurangin 4, sama dengan 3 pangkat 3. Gitu. Kalau misalnya 1 per A pangkat N, itu tuh hasilnya sama aja kayak A pangkat min N. Kenapa min N? Karena kayak sifat yang pertama tadi, 1 itu kan sama aja kayak A pangkat 0 kan? Berarti ini tuh bentuknya sama aja kayak A pangkat 0 per A pangkat N. Terus A pangkat 0 dikurangin N sama dengan A pangkat min N. Contohnya 1 per 3 pangkat 2. Berarti 1 per 3 pangkat 2 itu sama aja kayak 3 pangkat min 2. Itu. Sifat berikutnya adalah bilangan berpangkat yang dipangkatin lagi. Kalau ada bilangan berpangkat dan dipangkatin lagi, itu tuh pangkatnya langsung dikalin aja. Contohnya, 2 pangkat 3 dipangkatin lagi sama 2, itu sama aja kayak 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan
2 pangkat 6, gitu. Kalau misalnya bentuknya A kali B, terus dipangkatin M, masing-masing basis atau variabelnya itu dipangkatin. Misalnya 2X dipangkatin sama 3. Berarti ini sama aja kayak 2 pangkat 3 kali X pangkat 3, gitu. Berikutnya, kalau misalnya bentuknya itu akar. Nih, yang M ini, atau pangkat dari basisnya itu, dia bakalan jadi pembilangnya. Dan N ini, atau indeks akar, dia itu jadi penyebutnya. Gitu. Contohnya misalnya akar 5 pangkat 3, terus indeks akarnya misalnya 4. Berarti ini sama aja 5 pangkat 3 per 4. Kalau ini kan karena A-nya itu nggak ada pangkat, berarti pangkat 1. Oh, ini ya. Kalau udah di screenshot, bilang ya. Gimana? Udah belum? Oke, next. Ini. Contohnya misalnya akar 2 terus indeks akarnya ini misalnya 3. Berarti ini sama aja kayak 2 pangkat 1 per 3. Gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyain enggak? Enggak ya? Jadi aku lanjut ya. Berikutnya ada persamaan eksponen. Nah, kalau bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, ini kan basisnya itu di kedua ruas sama ya. Jadi, A pangkat berapa, yang hasilnya tuh A pangkat berapa gitu. Jadi, kalau misalnya persamaan eksponen itu di kedua ruas itu hasilnya harus sama. Nah, karena ini basisnya kanan dan kiri sama, jadi kita tinggal liatin aja nih pangkatnya. Biar kedua ruas sama kan, pangkatnya harus sama kan. Jadi bentuknya itu kayak gini. Fx sama dengan Gx. Tapi syaratnya itu basisnya itu tidak boleh sama dengan 0, terus harus harus positif gitu, lebih dari 1 gitu. Nah, ini contohnya. Ini kalau misalnya eksponen itu bentuk pertanyaannya itu kita harus ganti ke bentuk berpangkat ya. Ini kan akar. Berarti ini sama aja kayak 9 pangkat 2x tambah 1 per 2. Sama dengan 27 x min 5. Nah, di kedua ruas ini, basisnya, kita samain. 9 ini kita jadiin 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dikaliin 2x tambah 1 per 2. Di ruas kanannya 27 kita jadiin 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dikaliin x min 5. Nah, yang di pangkatnya ini kita hitung aja. Ini kan 2 sama 2 ini bisa dicoret. Jadi hasilnya 3 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 3 pangkat, ini tinggal kita kali ke dalam ini, 3 pangkat 3x min 15. Nah, ini kan basisnya kanan kiri udah sama, jadi kita langsung hitung aja di pangkatnya. Berarti 2x tambah 1 sama dengan 3x kurang 15. Ini 2x-nya pindah ruas ke kanan, min 15-nya pindah ruas ke kiri. Jadi 3x dikurangin 2x sama dengan
1 tambah 15. X sama dengan 16. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain enggak? Kalau nggak ada, aku next ya. Next ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat K. K ini maksudnya konstanta. Konstanta ini berarti pangkatnya itu nggak ada variabelnya gitu. Ini sebenarnya tuh sama kayak persamaan yang sebelumnya, bedanya di salah satu ruas tuh konstanta gitu doang. Terus kita langsung ke latihan soalnya aja. Ini jadi 4 pangkat 2x tambah 1. Terus ini 8-nya karena pecahan kita jadiin ke eksponen, berarti jadi 8 pangkat min 1. Nah, kedua ruas ini kita samain basisnya jadi 2. 4 ini kan bisa jadi 2 pangkat 2. Terus dikali 2x tambah 1 sama dengan 8 itu 2 pangkat 3 kan. Jadi 2 pangkat 3 dikali min 1. Terus di pangkatnya ini langsung kita hitung aja. Jadi 2 pangkat 4x tambah 2 sama dengan 2 pangkat min 3. Karena basisnya udah sama, kita langsung aja hitung di pangkatnya. Berarti 4x tambah 2 sama dengan min 3. 4x sama dengan min 3 kurang 2. Ini kan pindah ruas ke sini. Jadi 4x sama dengan min 5x sama dengan min 5 per 4. Gitu. Untuk persamaan eksponen yang ini, ada yang mau ditanyain nggak? Nah, berikutnya, karena nggak ada, berikutnya ada persamaan A pangkat fx sama dengan D pangkat fx. Nah, kalau ini kan basis kanan dan kirinya kan beda ya. Jadi, kalau misalnya basis kiri dan kanannya beda, tapi pangkatnya itu sama, kita jadiin aja fx sama dengan 0. Kenapa fx sama dengan 0? Karena berapapun basisnya yang dipangkatin 0 kan hasilnya 1. Tapi ada syaratnya. A sama B-nya itu tidak boleh 0 dan harus lebih besar daripada 1 dan harus bernilai positif. Itu. Contoh soalnya, nah gini. Ini kan basisnya beda. Ini basisnya beda, tapi pangkatnya ini sama. Berarti kita langsung aja pangkatnya sama dengan 0. Jadi x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Nah, kalian pasti tahu kan bentuk aljabar yang A tambah B, A kurang B. Nah, kita pakai bentuk ini buat hitung ininya. Berarti X dikurangin 2, X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Itu. Jadi himpunan penyelesaiannya, X-nya itu ada min 2 dan 2. Itu. Untuk persamaan yang ini, apa ada yang mau ditanyain? Enggak ya. Jadi aku next aja ya. Ntar kalau misalnya ada yang mau ditanya, langsung chat aja gitu. Nah, berikutnya ada fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, di sini kan kedua basisnya bervariabel dan berbeda.
Jadi kita logikain aja nih. Kan ini pangkatnya itu sama. Jadi untuk kemungkinan pertama itu fx sama dengan gx. Kenapa? Karena kalau misalnya pangkatnya itu 0, berarti persamaan yang kiri sama dengan persamaan yang kanan kan, hasilnya sama-sama 1 gitu. Jadi kemungkinan yang pertama fx itu sama dengan gx. Dan kemungkinan yang kedua hx itu sama dengan 0. Karena berapapun fx dan gx-nya, kalau dipangkatin 0, itu kan hasilnya bakalan 1 kan. Tapi syaratnya itu fx dan gx tidak boleh bernilai 0. Karena kalau misalnya 0 dipangkatin 0, hasilnya kan jadi bilangan tak tentu gitu. Dan kemungkinan yang terakhir, salah satu ruas itu bernilai negatif. Nih, aku kasih contoh. Kalau misalnya min 2 pangkat 2 itu kan sama aja kayak 2 pangkat 2 kan. Terus kalau misalnya min 3 pangkat 4 itu kan hasilnya sama aja kayak hasilnya sama aja kayak 3 pangkat 4. Tapi kalau misalnya min 2 pangkat 3 hasilnya tuh nggak sama kayak 2 pangkat 3. Jadi, kemungkinan yang terakhir itu, salah satu ruas itu bernilai negatif, tapi syaratnya itu pangkatnya harus genap, gitu. Kalau misalnya pangkatnya itu ganjil kan, berarti nanti jadinya kayak gini nih. Berarti nanti kedua ruas itu hasilnya nggak sama, gitu. Kita langsung ke contoh aja. Jadi kemungkinan pertama kan fx sama dengan gx. Berarti 2x kurang 4 sama dengan 3x kurang 11. Ini kita pindah ruasin ke sini, ini ke sini gitu kan. Berarti jadi 11 dikurangin 4 sama dengan 3x dikurangin 2x. 11 dikurangin 4 hasilnya adalah 7 dan 3x dikurangin 2x hasilnya jadi x. Nah, kemungkinan kedua hx sama dengan 0. Pangkatnya sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya fx dan gx harus bernilai positif, nggak boleh 0 gitu. Jadi kita langsung masukin aja fx, f min 1 sama dengan 2 kali min 1 kurang 4 sama dengan min 2 dikurangin 4 sama dengan min 6. Terus gx, g min 1 sama dengan 3 dikali min 1 dikurangin 11. Sama dengan min 3 dikurangin 11 sama dengan min 14. Nah, ini kan f min 1 dan g min 1 itu hasilnya enggak 0 kan. Jadi x sama dengan min 1 ini memenuhi gitu. Kemungkinan yang terakhir yaitu fx sama dengan min gx. Jadi 2x min 4 sama dengan min 3x kurang 11. 2x min 4 sama dengan min 3x tambah 11. Ini pindah ruas ke sini, ini pindah ke sini. 2x tambah 3x sama dengan 11 tambah 4. 5x sama dengan 15, dan x sama dengan 3. Nah, syaratnya ini kan hx harus genap. Jadi langsung kita masukin aja di sini aja ya, di atasnya. Hx
nya kan 3. Sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, HX-nya ini kita udah dapetin 4. 4 berarti bilangan genap kan? Berarti yang X sama dengan 3 ini memenuhi. Jadi ada 1, 2, 3 X yang memenuhi. Himpunan penyelesaiannya berarti min 1, 3, dan 7. Itu. Untuk persamaan yang ini, apa ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, aku next ya ke bentuk persamaan yang lain. Masih. Ya, kalau misalnya ada bentuk kayak gini, kita harus pakai ketiga cara ini. Nggak boleh salah satu gitu. Karena nanti X-nya itu emang hasil X-nya itu bakalan ada beberapa gitu. Next ya. Ini siapa yang nggak di-mute? Next, HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX. Nah, kalau ini, basisnya ini sama, tapi pangkatnya ini beda. Nah, kemungkinan yang pertama, biar kedua ruas ini hasilnya sama, yaitu berarti pangkatnya harus sama, kan? Berarti kemungkinan pertama adalah Fx sama dengan Gx. Nah, kemungkinan kedua, H-nya itu bernilai 1. Kenapa? Karena 1 pangkat berapapun, itu kan hasilnya bakalan 1. Kayak, misalnya Fx-nya 4, Gx-nya 5. Kalau misalnya Hx-nya 1, berarti 1 dipangkatin 4 kan sama aja kayak 1 kan? Dan 1 dipangkatin 5 sama dengan 1. Berarti kemungkinan kedua itu Hx-nya adalah 1. Kemungkinan kedua, Hx-nya itu 0. Karena berapapun, 0 dipangkatin berapapun, hasilnya bakalan 0. Tapi syaratnya itu, Fx dan Gx harus positif. Karena kalau misalnya 0, pangkat 0 itu hasilnya bilangan tak tentu kan? Tak tentu. Dan kalau misalnya 0 pangkat min 1 gitu, atau pangkatnya negatif, hasilnya jadi tak terdefinisi. Definisi. Gitu. Jadi, buat kemungkinan ketiga ini, buat kemungkinan ketiga ini, Fx dan Gx-nya nggak boleh 0 dan nggak boleh bernilai negatif. Berikutnya, Hx sama dengan min 1. Kenapa? Karena kalau misalnya min 1 pangkat 3, itu kan sama aja kayak min 1 pangkat 5. Dan misalnya min 2 pangkat 4, itu kan sama aja kayak min 2 pangkat 2. Tapi kalau misalnya min 2 pangkat 2, itu kan hasilnya nggak sama kayak min 2 pangkat 3. Jadi, untuk kemungkinan Hx sama dengan min 1, itu tuh syaratnya Fx dan Gx-nya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Karena kalau misalnya salah satu ganjil, salah satu genap, maka hasil di ruas kiri dan ruas kanan tuh bakalan beda gitu. Kita langsung coba ke latihan soalnya aja. Untuk kemungkinan pertama, Fx sama dengan Gx. Berarti 3x tambah 2 sama dengan x tambah 4. Ini x yang ini kita pindah ruas ke kiri dan 2-nya pindah ruas ke kanan.
Berarti 3x dikurangin x sama dengan 2x sama dengan 4 dikurangin 2 ini. Jadi 2. Berarti x sama dengan 1. Kemungkinan kedua, hx sama dengan 1. Berarti x tambah x kurang 4 sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 5. Kemungkinan yang ketiga, hx sama dengan 0. Berarti x kurang 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Syaratnya, fx dan gx harus positif. Berarti misalnya f4 sama dengan 3 dikali 4 tambah 2 sama dengan 14. G4 berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, ini kan fx dan gx hasilnya positif kan? Berarti kemungkinan ketiga ini memenuhi. Yang terakhir, hx sama dengan min 1. Berarti x min 4 sama dengan min 1. X sama dengan 3. Dan syaratnya ini fx dan gx harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Langsung kita masukin aja. F3 sama dengan 3 dikali 3 tambah 2 sama dengan 11. Dan G3 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, fx dan gx ini kan sama-sama bernilai ganjil kan? Berarti kemungkinan yang keempat ini memenuhi. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya ada 1, 5, 4, dan juga 3. Himpunan penyelesaiannya jadi 1, 3, 4, dan 5. Gitu. Untuk persamaan yang ini, apa ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, aku bakalan next ke submateri yang berikutnya. Oke. Berikutnya ada pertidaksamaan eksponen. Nah, jika A lebih besar daripada 1, maka ini kalau misalnya basisnya itu positif, jadi ininya nih, tandanya tuh bakalan tetap. Gitu. Nih, kita langsung ke contoh soalnya aja. Ini kan 8 pangkat 2x tambah 1 lebih besar dari, ini kita jadiin pangkat, jadi 1/4, sama aja kayak 4 pangkat min 1. Berarti lebih besar dari 4 min 1. Nah, ini basisnya kita jadiin sama dulu nih kedua ruas. Berarti kita jadiin 2 ya. 8 ini kan 2 pangkat 3 dikali 2x tambah 1 lebih besar dari 2 pangkat 2 dikali min 1. Terus pangkatnya ini kita hitung. Jadi 3 kali 2x sama dengan 6x tambah 3 kali 1 sama dengan 3. Lebih besar dari 2 pangkat min 2. Nah, dari sini karena basisnya ini udah pada sama, pos kanan dan kiri, kita langsung hitung pangkatnya aja. Jadi 6x tambah 3 lebih besar dari min 2.
3-nya kita pindah ruasin ke kanan. Jadi 6x lebih besar dari min 2 kurang min 3. X 6x lebih besar dari min 5, dan hasilnya jadi X lebih besar dari min 5/6. Nah, ini kan kalau misalnya basisnya itu bernilai positif dan lebih dari 1 kan. Kalau misalnya basisnya ini pecahan, itu tuh nanti pas kita cari X-nya, bentuk arah, apa ya, ini namanya tuh, tandanya itu berubah gitu loh, berubah jadi lebih kecil dari gitu loh. Kalau misalnya di persamaannya lebih besar dari, oh ini ya yang belum SS. Kalau udah bilang ya. Sudah belum? Udah, oke. Next. Nih, kalau misalnya A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, pas kita nyari x-nya itu, tandanya berubah jadi lebih kecil dari gitu. Itu tuh tandanya berubah kalau misalnya nanti basisnya ini, nih, ada yang kurang paham tentang ganti tanda. Nih, intinya tuh kalau misalnya basisnya itu lebih, nih, kayak gini nih. Kalau misalnya basisnya itu lebih besar daripada 1, itu tuh tandanya tetap. Jadi kalau misalnya di persamaannya lebih besar dari, nanti pas kita nyari X-nya itu tetap lebih besar dari, gitu. Tapi kalau misalnya A-nya itu pecahan antara 0 dan 1, pokoknya pecahan, itu tuh tandanya bakalan berubah pas kita nyari X-nya gitu. Kita langsung coba ke contoh soal aja ya, biar kebayang gitu gimana. Jadi ini ada 2/3 pangkat 3x kurang 4 lebih kecil dari, nah ininya tuh kita jadiin bilangan berpangkat. Jadi 2/2/3/2. Sama aja kayak 2/3 pangkat 2 gitu. Berarti lebih kecil dari 2/3 pangkat 2 dipangkatin lagi sama X. Nah, kalau misalnya bilangan berpangkat dipangkatin lagi kan jadinya dikalikan, kayak sifat eksponen yang sebelumnya udah aku jelasin. Jadi, ini 2/3 pangkat 3x kurang 4 lebih kecil dari 2/3 pangkat 2x. Nah, ini kan basisnya udah sama-sama 2/3 kan? Karena basisnya udah sama, kita tinggal hitung aja pangkatnya. Jadi 3x kurang 4 lebih besar dari 2x. Nah, kenapa ini lebih besar dari? Karena basisnya ini yang ada di soal, itu tuh basis yang ada di soal tuh pecahan gitu. Pokoknya kalau misalnya basisnya pecahan, nanti pas kita mau cari X-nya ini, itu tuh arah tandanya dibalik aja gitu. Simpelnya gitu doang sih sebenarnya. Ini langsung kita cari aja X-nya. 2X-nya pindah ke ruas kiri dan 4-nya pindah ruas kanan. Jadi 3X kurang 2X lebih besar dari 4X lebih besar daripada 4. Gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyain enggak?
Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke latihan soalnya ya. Nah, latihan soalnya ini aku mau kalian ngerjain dulu. Terus nanti kalau misalnya udah ketemu jawabannya, langsung ngechat aja dan nanti kita bahas bareng-bareng. Untuk kali ini aku kasih waktu 5 menit ya. Ntar kalau misalnya udah nemu jawabannya, kalian langsung... Oke, tunggu bentar. Ada yang belum screenshot. Nih ya, kalau misalnya udah SS, bilangin. Oke. Udah belum? Oke, udah ya. Kita langsung ke latihan soalnya. Aku mau kalian kerjain dulu sebisanya, walaupun salah juga nggak apa-apa. Oh, udah ada X, udah kan 2 nih. Yang lain udah pada nemu belum? Nah, udah banyak nih yang jawab X sama dengan 2. Kita bahas aja ya langsung. Nah, dari soal ini, kita bakalan samain dulu nih basis kanan dan kirinya. Jadi, 9 pangkat 3X dikurang 4 sama dengan 81 pangkat 2X min 5 pangkat min 1. Nah, kita samain basis kanan dan kirinya. 9 kita jadiin 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dikaliin 3X kurang 4 sama dengan 81. Jadi 3 pangkat 4 dikali ini min 4 dikali 2X kurang 5. Ini langsung kita hitung aja di pangkatnya. Jadi 6X kurang 8 sama dengan min 8X tambah 20. Ini pindah ruas ya, ini ke sini, ini ke sini. 6X ditambah 8X jadi 14X. Sama dengan 20 ditambah 8 sama dengan 28. X sama dengan 2. Jawabannya benar ya, yang D. Keren banget. Next, soal SBMPTN 2018. Ini kalian kerjain dulu, nanti kalau misalnya udah nemu jawabannya, chat kayak tadi ya. Ini ada yang belum screenshot. Kalau misalnya udah di screenshot, bilangin ya. Ya, oke.
Nah, kita bahas ya soal ini. Nah, ini kan ada bentuk pecahan kayak gini kan. Nah, kalau ada bentuk pecahan kayak gini, kalian jangan lupa harus dirasionalin dulu. Gimana caranya? Yaitu 1/2 kurang akar 3 dikali 2 tambah akar 3 per 2 tambah akar 3. Ini kalau misalnya kalian bingung, kenapa bisa jadi tambah gini, ya emang dari sananya udah harus ganti tanda gitu loh. Jadi kalau misalnya di sininya negatif, pas kita rasionalin, ini jadi positif. Kalau misalnya di sininya positif, pas dirasionalin, ininya jadi negatif gitu. Pokoknya pas dikaliin tuh harus diubah plus minusnya gitu. Ini langsung kita kaliin aja sama dengan 2 tambah akar 3 per 2 tambah akar, kurang. 2 kurang akar 3 dikali dengan 2 tambah akar 3. Ini kita kali 2 kali 2, 2 kali akar 3, min akar 3 kali 2, terus min akar 3 kali akar 3. Jadi hasilnya sama dengan 2 tambah akar 3 per 2 kali 2 sama dengan 4. Ditambah 2 akar 3. Dari sini ya, 2 dikali akar 3 gitu. Terus berikutnya, min akar 3 dikali 2. Hasilnya jadi min 2 akar 3. Terus, min akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Kurang 3. Berarti 2 tambah akar 3 per, nah ini kan 2 akar 3 dikurangin 2 akar 3 hasilnya 0 kan, udah habis. Berarti tinggal 4 dikurangin min 3. Jadi 4 dikurangin min 3 hasilnya 1, berarti 2 tambah akar 3 gitu. Nah, kita ke soalnya. Ini kan 4 akar A tambah 4 akar 9 sama dengan 2 tambah akar 3. Nah, dari sini yang akar-akar ini kita ubah bentuk jadi pecahan berpangkat gitu. A ini kan berarti sama dengan 1/4 kan pangkatnya. Kalau yang 9 jadi 9 pangkat 1/4. Kalau 2 tetap 2, karena ini sama aja kayak ada pangkat satunya gitu. Ditambah 3 pangkat 1/2. Nah, yang 9-nya ini kita bisa kecilin lagi jadi 3 pangkat 2. Berarti A pangkat 1/4 tambah 3 pangkat 2 dikali 1/4 sama dengan 2 tambah 3 pangkat 1/2. Nah, ini kan bisa dicoret. 2 yang ini bisa dicoret sama 4 ini. Hasilnya jadi 2. Berarti A pangkat 1/4 tambah 3 pangkat 1/2 sama dengan 2 tambah 3 pangkat 1/2. Nah, 3-nya ini pindah ruas nih ke kanan. Jadi, A pangkat 1/4 sama dengan 2 tambah 3 pangkat 1/2 dikurangin 3 pangkat 1/2. Nah, karena ini basis dan pangkatnya ini sama,
Berarti bisa langsung kita kurang aja. 3/4 dikurangin 3/4, hasilnya kan udah nih habis. Berarti 3/1/4 sama dengan 2. Nah, yang diminta kan A. A ini kan sama aja kayak pangkat 1 kan. Berarti nanti di kedua ruas ini kita kaliin 4, biar A-nya ini tuh hasilnya pangkat 1 gitu. Berarti A/1/4 dikali 4, hasilnya kan 1. Jadi A sama dengan 2/4. 2/4 sama dengan 16. Jawabannya yang gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita next ke soal berikutnya. Oke. Next, ada soal SIMAK UI. Ini sebenarnya kalau kalian lihat emang susah, padahal tuh aslinya tuh gampang gitu. Cuman 15 detik juga kayak, oh ya, ngomong-ngomong soal ini, waktu kemarin aku simak tuh keluar kayaknya ada 2 soal deh pas waktu kemarin aku simak. Keluar soal ini, jadi apa ya, menurut aku eksponen itu harus kalian maksimalin banget soalnya itu tuh bakal menjadi kayak nilai plus buat nanti kamu ujian gitu. Aku kuliah di mana? Aku kuliah di Unpad. Ini sampai jam 17.25 ya.
Nah, kan udah jam 17.25. Langsung kita bahas aja ya. Nah, kalau soal kayak gini tuh, kita tinggal ngambil basis terkecil dari masing-masing pembilang dan penyebut. Ini kan kalau dari pembilang, basis terkecilnya ini 5 pangkat 4.018. Kalau di penyebutnya, basis paling kecilnya 5 pangkat 4.016. Jadi, kita tinggal 5 pangkat 4.018 dikaliin. Nah, ini kan 5 pangkat 4.022. 5 pangkat 2.000. Kok 2.000 sih? 4.022. Nah, kayak sifat eksponen yang tadi, kalau misalnya dikali kan jadinya pangkatnya ditambah kan. Berarti 5 pangkat 4.022 itu sama aja kayak 5 pangkat 4.018 dikali dengan 5 pangkat 4 gitu. Berarti yang di dalam kurung tuh 5 pangkat 4 dikurangin 1. Nah, buat di penyebutnya, ini kan yang paling kecil itu 5 pangkat 4.016. Nah, dari 2.000, dari yang bawahnya ini, 5 pangkat 4.020 sama aja kayak 5 pangkat 4.016 dikali 5 pangkat 4. Gitu. Berarti yang di dalam kurungnya ini jadi 5 pangkat 4 dikurangin 1. Nah, kan ini bisa kita coret. Tinggal kita coret. Sama dengan 5 pangkat 4.018 per 5 pangkat 4.016. Nah, karena bentuknya udah kayak gini, kenapa 5 pangkat 4? Kenapa min 1? Kenapa min 1? Karena ini nih, 5 pangkat 4.018, kalau dikali 1, kan jadinya 5 pangkat 4.018 kan. Jadi tuh ini nanti kayak dikali ke dalam sini gitu loh. Kalau misalnya dikali di dalam sini kan hasilnya sama aja kan, kayak bentuk awalnya kayak gini, gitu. 5 pangkat. Kenapa 5 pangkat 4? Karena di soalnya ini, nih, karena di soalnya kan 5 pangkat 4.022. Nih kayak gini, 5 pangkat 4.022. Nah di pembilangnya ini kita ambil pangkat atau pangkatnya tuh yang paling rendah gitu loh. Pangkat yang paling rendah kan ini kan, 4.018. Berarti ini kan pangkat 4.018. Kalau misalnya dikali 5 pangkat 4, hasilnya kan bakalan jadi 5 pangkat 4.022 gitu. Ngerti enggak? Siapa tadi yang nanya? Aduh. Salah pencet. Oh, oke. Gitu ya. Nah, kayak sifat eksponen tadi, kalau misalnya pecahan, berarti pangkat yang atas tuh dikurangin sama pangkat yang bawah. Berarti 5 pangkat 4.018 dikurangin 4.016. Kalau misalnya ada soal model kayak gini, juga tetap pakai min 1. Nyesuaiin soalnya sih. Tapi rata-rata biasanya pakainya min 1 gitu. 5 pangkat
4018 dikurangin 4016 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Yang benar. Berarti kalau soalnya nanti ditambah semua untuk perkalian, dalam kurung nanti plus 1. Iya, pokoknya nyarinya tuh yang buat di dalam kurung, yang biar atas sama bawahnya tuh bisa sama-sama dicoret gitu loh. Jadi biar mudahin kamu buat ngerjain soal nantinya gitu. Kalau langsung aja 5 pangkat, nggak bisa. Kalau misalnya kayak gitu tuh, kalau misalnya kamu 5 pangkat 4018 kurang 5 pangkat 4016, kalau mau kamu langsung kurangin, itu berarti kamu hitung dulu 5 pangkat 4022 tuh berapa, dan 5 pangkat 4018 tuh berapa gitu. Kan kalau misalnya kayak gitu, kepanjangan kan. Jadi makanya pakai bentuk yang kayak gini gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, aku next ke soal berikutnya ya. Nah, soal ini kalian kerjain sampai jam 17.35 ya.
Nah, langsung kita bahas aja ya. Pertama, kita ubah bentuknya jadi pangkat semua. Ini kan 4 pangkat X tambah 2 sama dengan 16 pangkat X tambah 5 per 3. Nah, kedua ruas ini kita samain basisnya jadi 2. Berarti 2 pangkat 2 kali X tambah 2 sama dengan 2 pangkat 4 kali X tambah 5 per 3. Sama dengan 2 pangkat 2X tambah 4 sama dengan 2 pangkat 4X tambah 20 per 3. Nah, dari bentuk ini kita pisahin nih yang pangkatnya bervariabel dan yang pangkatnya enggak bervariabel. Jadi, 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4X per 3 dikali 2 pangkat 20 per 3. Nah, dari sini kan kita bisa jadiin masing-masing ruas tuh ini kan, masing-masing ruas bilangan pecahan. Jadi 2 pangkat 2X per yang ini jadi penyebut 2 per 2 pangkat 4X per 3 sama dengan 2 pangkat 20 per 3 ini kayak per 3. Nah, terus 2 pangkat 4-nya ini jadi penyebutnya 2 pangkat 4. Nah, kan kalau misalnya bentuk kayak gini, sesuai sama sifat eksponen tadi, jadinya pangkatnya tinggal dikurangkan. Jadi, 2 pangkat 2X dikurangin 4X per 3 sama dengan 2 pangkat 20 per 3 dikurangin 4. Kita ke sini. Jadi, 2 pangkat 2X dikurangin 4X per 3. Ini sama aja, bentuknya kayak 6 per 3X dikurangin 4 per 3X. Sama dengan 20 pangkat 2 pangkat 20 per 3 dikurangin 12 per 3. Ini tinggal kita kurangin jadi 2 pangkat 2 per 3X sama dengan 2 pangkat 8 per 3. Nah, kan yang ditanya nilai 2X. Berarti masing-masing ruas kita kali sama, kita pangkatin sama 3 per 2. Berarti ini 2 per 3X dikali sama 3 per 2 sama dengan 2X. Dan 8 per 3 dikali sama 3 per 2 hasilnya jadi 2 pangkat 4. Berarti 2X sama dengan 16. Jawabannya yang D. Gitu. Kenapa kok bisa 16 per 3 dan kenapa kok 12 per 3? Nah, ini kan pangkatnya kayak gini. Tunggu. Pangkatnya kan di sini ya, tulis 2 pangkat 2X dikurangin 4X per 3. Nah, yang 2X ini kan bentuknya bukan pecahan. Tunggu ya. Yang 2X ini kan bentuknya bukan pecahan. Jadi,
kita jadiin pecahan dengan cara dikali 3. Berarti 2x dikali 3 dikurangin 4x per 3 sama dengan 6x dikurangin 4x per 3. Gitu. Ini sama juga sama yang buat 2 pangkat 20 per 3 dikurangin 4. Nah, ini ada lagi pangkat 3 per 2 dari mana? Pangkat 3 per 2 ini dapat dari, itu tuh biar yang ininya nih, biar yang di ruas kirinya itu hasilnya 2x. Kenapa harus 2x? Karena di soalnya emang disuruhnya bentuknya 2x gitu. Kayak itu kan basisnya di kedua ruas udah sama semua. Kalau pangkatnya saya keluarin dulu, terus dijadiin persamaan sendiri, lalu cari x, bisa enggak ya? Oh, jadi ini nanti pangkatnya ini kalau kamu keluarin terus kayak dimisalin gitu ya? Sebenarnya bisa, tapi kalau menurut aku itu agak lebih susah sih. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita next ke soal berikutnya ya. Nggak ada ya? Oke. Next soalnya ini sampai jam 17. Aduh, sampai jam 17.47. Oke. Nah, udah jam 17.45. Jadi, ini kita tinggal cari basis yang pangkatnya tuh terkecil gitu. Ini kan dari soal ini pangkat terkecil kan 19.
Berarti sama kayak soal soal simak yang tadi. Berarti 2 pangkat 19 kali 2 pangkat 1 dikurangin 1. Sama dengan, ini A pangkat B sama dengan, berarti 2 pangkat B sama dengan 2 pangkat 19, 2 dikurangin 1, hasilnya 1. Berarti A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Yang ditanyakan nilai A plus B berapa? Berarti tinggal A plus B sama dengan 2 tambah 19. Sama dengan 21. Yang D. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Nggak ada ya. Aku next ke soal berikutnya. Ini dia. Ini sampai jam 17.50 ya. Oke. Nah, karena udah jam 17.50, kita bahas ya. Pertama, pembilangnya ini kita jadiin pecahan dulu. Jadi, 1 per X dikurangin 1 per Y per
X pangkat 1/2 tambah Y pangkat 1/2. Terus kita hitung pecahan yang di sini. Jadi kita samain dulu nih penyebutnya. Jadi per XY, X dibagi, XY dibagi X sama dengan Y. Dikurangin XY dibagi Y sama dengan X. Per X pangkat 1/2 ditambah Y pangkat 1/2. Nah, dari sini penyebutnya ini kita turunin ke bawah sini. Jadi, Y min X per XY dikali, ini kita jadiin akar aja dulu. Akar X tambah akar Y. Nah, dari sini kita rasionalin. Jadinya Y kurang X per XY akar X tambah akar Y dikali akar X dikurangin akar Y per akar X kurang akar Y. Ini langsung kita kaliin aja, jadi Y min X kali akar X min akar Y per XY kali akar X tambah akar Y dikalikan dengan akar X dikurangin akar Y. Jadi hasilnya adalah Y kurangin X, ini jangan kita hitung dulu aja, kita biarin gini. Akar X kurang akar Y per XY, ini akar X dikali X sama dengan X. Terus akar X dikali akar Y sama dengan min akar XY. Kenapa min? Karena ininya min ya. Habis itu, akar Y dikali sama akar X sama dengan plus akar XY. Itu sama dengan akar, bukan akar, sama dengan Y dikurangin X dikali akar X dikurangin akar Y per XY dikali ini. Ini kan sisanya X sama min Y. X kurang Y. Nah, dari sini, kedua ruas ini kita kaliin negatif. Jadinya, ini kita kali negatif, jadi X kurang Y. Akar X min akar Y per bawahnya min XY kali X min Y. Ini bisa kita coret kan? Jadi, hasilnya adalah akar X dikurangin akar Y per min XY. Nah, negatifnya ini kita kaliin buat di sini sama di sini. Gitu. Jadinya min akar X tambah akar Y per X, Y. Sama aja kayak
akar Y kurangin akar X per XY. Jadi jawabannya yang B. Kenapa Y min X jadi X min Y? Itu tuh biar nanti bisa dicoret itu. Biar atasnya sama bawahnya tuh bisa dicoret. Gitu. Kurang paham waktu kaliin minus. Nah, itu tuh jadi penyebut dan pembilangnya itu sama-sama kita kaliin negatif. Kalau yang atasnya kita kali negatif langsung ke sini. Yang atas kita kaliin negatif kan, tapi kita langsung kaliinnya ke sini. Kalau yang bawah kita jadiin yang di sininya. Kenapa? Karena kalau misalnya negatifnya kita kaliin ke X min Y, nanti sama aja, karena nggak ada yang bisa dicoret jadinya. Untuk rasional, apa emang cuman dikali yang di dalam kurung? Iya, kalau rasional tuh yang dikali bukan di dalam kurung, yang lebih ke yang nilainya tuh akar gitu. Karena rasional tuh gunanya buat ngilangin akar di penyebutnya gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, karena udah jam 6, berarti pembelajaran hari ini aku akhirin sampai sini aja ya. Tunggu, tapi aku mau ngirimin PDF-nya dulu ke chat-nya. Tunggu ya. Wait.
Nah, buat PPT-nya nanti bakalan di-share sama di Discord-nya. Jadi nanti kalian cek di Discord-nya aja ya. Jadi makasih banget buat kalian yang udah join hari ini. Dan sekian buat hari ini. Sampai jumpa bulan depan bareng aku lagi. Dadah semuanya. Makasih.